Halo, perkenalkan nama saya Rasti Amanda dengan NIM 20109122220027 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait program studi yang saya ambil, yaitu Kesehatan Masyarakat. Terdapat 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang keempat, 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, karakter yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat yang pertama yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan sesuai dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat yang kedua yaitu menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan SDM dan sarana prasarana. Misi Universitas Lambung Mangkurat yang ketiga yaitu menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka yang memiliki arti tetap semangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Misi Universitas Lambung Mangkurat yang keempat atau yang terakhir yaitu menyelenggarakan kerjasama pada berbagai universitas baik dalam negeri ataupun luar negeri, pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha maupun industri, serta pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat yang pertama yaitu terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan pengembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lingkungan lahan basah. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat yang kedua yaitu terwujudnya tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat yang keempat atau yang terakhir yaitu terwujudnya kerjasama baik dengan perguruan tinggi dalam ataupun luar negeri, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, dunia usaha dan industri, dan pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing di bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan terkemuka di bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang keempat atau yang terakhir yaitu memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama yaitu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan, kedokteran, dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang kedua yaitu menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang ketiga yaitu terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang keempat atau yang terakhir yaitu terwujudnya manajemen yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang terkemuka dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam perkembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama yaitu menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam pembangunan kesehatan khususnya di bidang lingkungan lahan basah. Misi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan misi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang keempat atau yang terakhir yaitu menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dan pihak swasta. Tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang kedua yaitu menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik, konseptual, maupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pengembangan kesehatan masyarakat. Tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang ketiga yaitu meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang keempat atau yang terakhir yaitu menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Yang keempat yaitu 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan efektif. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu
memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Untuk kompetensi 1 yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi dapat terlaksana dengan mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, mampu membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mampu mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi terkait risiko dan keuntungan, dan yang terakhir, mampu dalam menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Kompetensi 2 yaitu mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program dapat terlaksana dengan mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi mengenai isu kesehatan, mampu menyatakan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, mampu membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, mampu menyatakan feasibility dan outcome dari pilihan yang telah ditentukan dari setiap kebijakan, mampu menggunakan teknik terbaru dalam analisis, penentuan, dan perencanaan kesehatan, mampu memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, dan yang terakhir, mampu mengubah kebijakan menjadi organisasi, struktur, dan program. Kompetensi ketiga yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dapat terlaksana dengan melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program dan sumber daya kesehatan, mampu memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok dalam menyatakan isu, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, mampu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, dan yang terakhir, mampu mempresentasikan informasi yang akurat mengenai demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Kompetensi keempat yaitu mampu memahami budaya setempat dapat terlaksana dengan mampu menggunakan metode yang tepat dalam berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Mampu mengembangkan dan mengadaptasi berbagai pendekatan dalam menangani masalah kesehatan masyarakat terkait dengan perbedaan budaya. Mampu memahami dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya. Dan yang terakhir, mampu memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Kompetensi kelima yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Mampu mengidentifikasi peran faktor sosial, budaya, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mampu menggunakan proses dinamika kelompok dalam meningkatkan peran serta masyarakat, mampu mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, mampu mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Kompetensi keenam yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat dapat tercapai dengan mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan esensial dan fungsi-fungsi dasar. Mampu memahami, menilai, dan mendefinisikan status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, mampu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, termasuk ilmu-ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan. Mampu mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Kompetensi ketujuh yaitu mampu merencanakan keuangan dan terampil dalam manajemen dapat terlaksana dengan
mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mampu mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mampu mempersiapkan proposal untuk memperoleh sumber dana dari eksternal, mampu menerapkan keterampilan dasar dalam hubungan antar manusia, dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, mampu melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Kompetensi 8 yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem dapat terlaksana dengan menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi dan pemantauan standar kinerja organisasi, mampu menggunakan sistem politik dan hukum untuk melakukan perubahan, dan yang terakhir, mampu mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Yang kelima adalah karakter yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat yang profesional yaitu Miracle. M adalah manager, I adalah innovator, R adalah role model, A adalah apprenticer, C adalah komunitarian, L adalah leader, dan E adalah educator. Manajer yang dimaksud adalah dapat memanajemen sistem pelayanan kesehatan guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Inovator yang dimaksud adalah dapat menentukan strategi pemecahan masalah untuk masalah yang ada di masyarakat. Role model atau researcher yang dimaksud dapat melakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit atau faktor penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat. Apprentice di sini maksudnya dapat bekerja dengan cepat dalam sebuah tim secara profesional guna mencegah penyakit dan berbagai masalah dalam kesehatan masyarakat. Komunitarian di sini maksudnya sebagai tenaga yang akan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dan bertemu langsung dengan masyarakat, maka kita harus memiliki ilmu dan skill komunikasi yang baik. Leader di sini maksudnya dapat mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Educator di sini maksudnya adalah sebagai pendidik. Di dalam ilmu kesehatan masyarakat, terdapat tanggung jawab untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Itu tadi adalah 5 hal yang berkaitan dengan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran dan Program Studi Kesehatan Masyarakat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya Rasti Amanda undur diri, and stay healthy!